Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Better Talk The Heaven season kelima episode ke-6. Setelah di episode sebelumnya, kita melihat reuni antara Xiaoyan dengan Sun Er dan Baisan yang mengancam Xiaoyan dan menyuruhnya untuk meninggalkan Sun Er. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka berdua? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Di pagi hari, Xiaoyan dan Sun Er keluar dari kediaman Rowlin dan akan menuju ke arena pertandingan. Baru keluar dari rumah, Xiaoyan dan Sun Er berpapasan dengan dua orang laki-laki yang sedang membicarakan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Rowlin juga keluar dari rumahnya dan melihat kebersamaan antara Xiaoyan dan Sun Er. Sebelum akhirnya dia kesal kepada Xiaoyu yang terdengar memecahkan sesuatu. Sementara itu di arena pertandingan, sudah banyak murid yang akan menonton dengan para tetua akademi yang sudah menunggu para peserta datang. Merasakan Xiaoyan yang datang ke arena, tetua Huaqian langsung bereaksi karena duoki yang dimiliki oleh Xiaoyan. Begitu juga dengan tetua lain yang merasakan duoki yang panas dari Xiaoyan. Tetua Huo yang berada di samping tetua Huaqian, dia juga menjelaskan kalau duoki yang dimiliki oleh Xiaoyan memiliki kekuatan serangan penghancur yang besar. Dia juga tidak keberatan jika Xiaoyan masuk ke divisi alkemisnya, karena telah mendengar kalau Xiaoyan memenangkan konferensi alkemis di Kekaisaran Jiama. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan nafas dari para tetua juga sedikit merasa tertekan. Sun Er yang melihat Xiaoyan melihat ke depan, kemudian menjelaskan tentang para tetua yang ada di depannya. Setelah mendengar penjelasan dari Sun Er, Xiaoyan sedikit tertarik dengan divisi alkemis yang dipimpin oleh tetua Huo. Ruolin juga memberitahu Xiaoyan kalau ada dua kekuatan yang harus diwaspadai, yaitu divisi alkemis yang tidak bisa ditebak, dan yang kedua adalah divisi penegak hukum, karena kekuatannya yang sangat masif dan bertugas untuk menangkap orang yang masuk tanpa izin. Ruolin memperkirakan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini, dia mungkin bisa memasuki 5 besar kompetisi kali ini. Namun saat mereka sedang berbincang, terdengar suara yang memanggil Xiaoyu. Dan itu adalah suara Lumu yang merupakan lawan dari Xiaoyan nanti. Yang mana Lumu ini merupakan fans berat dari Xiaoyu, sepupu dari Xiaoyan. Beberapa saat kemudian tetua Huaqian mulai berbicara dan membuka pertandingan pertama dengan pertarungan antara Lufu dari kelas 3 tingkat Suan melawan Geli dari kelas 5 tingkat Suan. Dengan itu Geli langsung menyerang dengan pergerakan yang sangat cepat. Sementara Lufu hanya bisa bertahan sambil mengamati situasi. Sementara itu, Xiaoyan dan murid lainnya menganalisa pertarungan dari pinggir arena. Terlihat kalau Xiaoyan dan Sun Er memiliki pendapat yang sama. Di dalam arena, pertarungan masih terus berlanjut dengan Geli yang masih terus menyerang. Terlihat kalau dia juga sudah mulai kelelahan, sementara lawannya masih sangat tangguh karena tidak banyak bergerak. Dengan itu, Geli pun mulai serius dan melancarkan serangan pamungkasnya. Melihat itu, Lufu juga bersiap untuk menahan serangan Geli. Serangan pun meluncur ke arah Lufu sampai dia terdorong ke belakang. Melihat ada celah dari Geli, Lufu langsung menyerang balik sampai Geli tumbang dengan satu pukulan.
Setelah pertarungan itu, Rowling memberitahu Xiaoyan kalau akademi akan membiarkan murid untuk mencari pengalaman di Black Corner dan akan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat setelah pertarungan hidup dan mati. Yang kemudian Tetua Huaqian mulai berbicara dan mengumumkan pertandingan berikutnya antara Xiaoyan dan Lumu. Mendengar itu, orang-orang pun kembali meremehkan Xiaoyan karena lawannya adalah Lumu yang jauh lebih kuat daripada dia. Xiaoyan juga langsung turun dengan santai sampai tiba di tengah-tengah arena. Di sisi lain, Baishan dan Huajia yang penasaran juga kembali meremehkan Xiaoyan. Melihat dua peserta yang sudah berada di arena, Tetua Huaqian pun langsung memulai pertandingan. Dengan itu Lumu langsung menyerang dengan pedangnya. Tapi serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah oleh Xiaoyan. Pertandingan pun semakin seru dengan mereka berdua yang saling jual beri serangan dengan kekuatan masing-masing. Terlihat kalau Xiaoyan lebih unggul dari Lumu karena Lumu bahkan tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Sampai Lumu pun kehilangan pedangnya karena tabrakan Douki dari pedang besar Xiaoyan. Mengetahui kalau Xiaoyan lebih kuat dari perkiraannya, Lumu pun mengeluarkan api binatang biru yang dimilikinya. Karena Lumu sendiri juga merupakan seorang alkemis ya sob. Melihat Lumu menggunakan api biru, Xiaoyan juga tidak mau kalah dan mengeluarkan api ungu miliknya. Yang mana hal itu mengagetkan Lumu dan para murid yang menyaksikan pertandingan itu. Bahkan Rowling sendiri juga terkejut dengan Xiaoyan yang memiliki api ungu. Di sisi lain, Baishan juga mulai serius saat melihat Xiaoyan mengeluarkan api ungu miliknya. Dengan itu, pertarungan dua alkemis pun dimulai dengan masing-masing memanipulasi api menjadi senjata dan langsung saling menyerang. Lumu juga langsung menggunakan teknik terkuatnya. Dengan itu terjadi tabrakan dua jenis api sampai terlihat gumpalan asap dari tempat Xiaoyan berada. Namun saat Lumu terlihat lengah, Xiaoyan mengikat Lumu dengan api ungu dari dalam tanah, yang membuat Lumu tidak bisa bergerak dan mengaku kalah. Di sisi lain, Tetua Huo melihat cara bertarung Xiaoyan. Dia kurang lebih merasa kagum kepada Xiaoyan. Yang kemudian Tetua Huaqian mengumumkan kemenangan dari Xiaoyan. Setelah itu terdengar teriakan dari para murid yang pernah meremehkan Xiaoyan kini berubah menjadi kekaguman. Pada saat yang sama, Xiaoyan teringat pada masa-masa sulitnya dahulu, yang mana hanya Xun lah yang selalu berada di sampingnya dan menyemangatinya. Dengan itu, mereka pun kembali melakukan ritual reuni di pinggir arena. Sehingga mereka juga harus ditegur oleh Rowling. Saat mereka sedang tersipu malu, Tetua Huaqian kembali mengumumkan pertandingan selanjutnya antara Yan Chen dengan murid penegak hukum yang bernama Wu Hao. Saat itu Rowling menjelaskan kalau Wu Hao adalah calon kuat, pemimpin halaman penegak hukum yang dijuluki Asura Darah. Dan dia telah membunuh 100 orang dari Black Corner. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya di channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita BTTH episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.